Sekilas kalau kita perhatikan, tampilan motor ini terlihat seperti motor klasik pada umumnya. Namun di balik fisiknya yang sudah tua ini, mungkin nggak ada yang menyangka kalau motor satu ini menjadi salah satu bagian penting dari sejarah balap roda 2. Dan ada alasan tersendiri kenapa motor ini dipajang di tengah-tengah motor balap MotoGP, serta ditampilkan ketika memperingati hari jadi MotoGP ke-75 tahun. Ya, ini adalah AJS E90 Porcupine, motor balap buatan pabrikan Inggris yang tercatat sebagai motor pertama yang menjuarai balap Road Racing World Championship Grand Prix atau yang kita kenal sekarang sebagai MotoGP. Nah, jauh sebelum MotoGP dikuasai Dorna Sport, kejuaraan balap motor ini pertama kali diselenggarakan oleh FIM alias Federation of International Motorcycling dengan mengusung nama sebagai FIM Road Racing World Championship Grand Prix. Ajang balap tingkat dunia ini pertama kali dimulai pada tahun 1949 dan menjadi cikal bakal lahirnya MotoGP. Di awal terselenggaranya, balap ini terbagi menjadi beberapa kelas, mulai dari 125cc, 250cc, sampai 500cc yang menjadi kelas balap premier paling bergengsi, serta kelas balap sidecar yang terdiri dari 350cc dan 500cc. Seperti yang kita ketahui, balap GP selalu menggunakan motor-motor balap prototipe yang tidak diproduksi secara massal, dan di sini AJS E90 Porcupine yang ditunggangi oleh Leslie Graham tercatat sebagai pemenang pertama di kelas Premier Balap Grand Prix 1949. AJS sendiri merupakan kepanjangan dari Albert John Stephen yang tak lain adalah nama dari sang pendiri pabrikan roda 2 asal Inggris ini. Semasa Perang Dunia Kedua, mereka mulai mengembangkan motor balap AJS E90S yang kala itu dibuat untuk mengikuti kejuaraan Isle of Man TT. Motor ini dibekali dengan teknologi supercharger, namun karena pada tahun 1946 supercharger ini dilarang untuk penggunaan balap, akhirnya mesin supercharger ini tidak jadi digunakan. AJS kemudian beralih ke basis mesin baru, yaitu menggunakan silinder tipe selonjoran untuk memastikan pendinginan mesin yang lebih baik dan center gravity yang lebih bagus. Dalam masa pengembangannya, motor yang dinamai sebagai AJS E90 ini mengalami beberapa masalah, dan salah satunya adalah karena rasio kompresinya yang tinggi, mesin ini seringkali mengalami panas yang berlebihan, sehingga dibuatlah sirip-sirip pendingin udara tambahan di hampir semua komponen mesinnya. Alhasil, karena mesin ini mempunyai banyak sirip pendingin udara yang digambarkan mirip seperti bulu landak, akhirnya AJS E90 ini mendapatkan julukan sebagai AJS Porcupine, atau dalam bahasa Indonesia berarti AJS landak. AJS E90 Porcupine ini mengusung mesin selonjoran berkubifikasi 500cc, DOHC inline 2 silinder, dengan output tenaga mencapai 49 horsepower, sementara top speednya tembus di angka 217 km per jam. Leslie Graham yang ditugaskan menjadi penunggang AJS Porcupine ini dulunya merupakan seorang mantan Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau RAF dan berposisi sebagai pilot pesawat pengebom Lancaster semasa Perang Dunia Kedua. Namun jauh sebelum menjadi pilot tempur, semasa mudanya Leslie Graham sudah mengikuti kejuaraan balap lokal Inggris sejak tahun 1929. Selama tahun 30-an, Leslie telah mencatatkan beberapa perolehan, seperti menjadi juara umum di balapan Matchless Trophy, finish di urutan ke-12 pada balapan Isle of Man TT kelas lightweight tahun 1938 dengan menaiki motor Oki Supreme. Kemudian di balapan yang sama tahun 1939, Leslie mengendari motor Chris Tattersall dan berhasil finish di urutan keempat. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Leslie Graham kembali terjun ke dunia balap. Berkat keterampilannya dalam mengendalikan motor balap, manajer pemasaran AJS bernama Jock West, yang juga merupakan mantan pembalap dan telah mengenal Leslie Graham sejak tahun 1930-an, kemudian mengajak Leslie Graham untuk bergabung dengan tim balap AJS. Di tahun 1949, ketika FIM World Grand Prix dibuka, Leslie dipercaya menjadi pembalap utama AJS untuk berlaga di kelas Premier 500cc dengan menggunakan AJS E90 Porcupine. Di era tersebut terdapat 6 seri balapan dalam satu musim, namun sepanjang musim balapan berlangsung,
AJS Porcupine mengalami banyak sekali masalah, di mana pada seri balap pertama, AJS sempat memimpin balapan dan unggul 90 detik di antara pembalap lain. Namun ketika garis finish lap terakhir tinggal 2 mil, mesin AJS Porcupine tiba-tiba berhenti karena mengalami masalah pada penggerak magneto yang terputus, sehingga ia harus mendorong untuk menyelesaikan balapan dan harus puas finish di urutan ke-10. Akan tetapi, di seri balap kedua yang diselenggarakan di sirkuit Bramcat Swiss, Leslie sukses memperoleh lap tercepat sekaligus berhasil finish di urutan pertama, sehingga selain mendapatkan poin tertinggi, ia juga mendapatkan 1 poin tambahan berkat catatan lap tercepat. Pada seri balap ketiga sirkuit Belanda, Leslie berhasil finish di urutan kedua, namun di seri keempat sirkuit Spa Belgia, AJS Porcupine harus gagal finish akibat mesinnya kembali mengalami trouble. Kemudian pada seri balap GP kelima sirkuit Ulster, Leslie Graham bersama AJS Porcupine berhasil memperoleh finish di urutan pertama dan mencetak lap tercepat dengan kecepatan rata-rata 157,9 km per jam. Sementara itu, pada gelaran seri terakhir sirkuit Monza Italia, sayangnya Leslie Graham mengalami crash karena ditabrak oleh rekan satu tim Nilo Pagani dari pabrikan Gilera, sehingga ia gagal menuju finish. Dari keseluruhan hasil balap ini, Leslie Graham total memperoleh 2 kali finish pertama, serta finish di urutan kedua sebanyak 1 kali. Hasilnya dengan perolehan poin tersebut, Leslie Graham berhasil keluar sebagai juara pertama di kejuaraan balap kelas dunia ini, dengan selisih sangat tipis alias unggul 1 poin saja dari pembalap Gilera yaitu Nilo Pagani, yang kala itu menjadi juara runner-up kedua. Di musim GP 1950, Leslie Graham dengan AJS Porcupine-nya terus-terusan mengalami trouble, sampai mengalami gagal finish sebanyak 2 kali, serta finish 1 kali tanpa mendapatkan poin. Sehingga hasil akhirnya, ia hanya berhasil meraih juara ketiga runner-up, dan membuatnya gagal mempertahankan gelarnya. Karena frustasi akibat minimnya pengembangan AJS, Leslie Graham akhirnya memutuskan untuk berpindah ke tim lain, dan pada saat itu ia ditawari oleh bos MV Agusta, yaitu Condominico Agusta, untuk mengembangkan motor balap terbarunya, yaitu MV Agusta 500. Namun sayangnya setelah keluar dari tim AJS, Leslie Graham tidak pernah lagi memperoleh gelar juara dunia di kelas Premier. Meski eksistensinya sudah tenggelam sejak lama, AJS E90 Porcupine bisa dibilang adalah motor balap yang cukup beruntung, karena walaupun sempat mengalami banyak trouble, E90 Porcupine adalah satu-satunya motor buatan AJS yang tercatat pernah menjadi juara Premier World GP, dan juga merupakan satu-satunya motor balap bermesin selonjoran inline 2 silinder yang berhasil menjuarai kelas Premier GP, mengalahkan motor-motor lain seperti Gilera dan MV Agusta bermesin 4 silinder. Selama masa baktinya, AJS E90 Porcupine asli yang sempat mengikuti kejuaraan balap World GP dan memperoleh titel juara bersama Leslie Graham ini hanya dibuat sebanyak 4 unit saja, dan beberapa mesin cadangannya yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Sementara itu, E90 Porcupine yang dipamerkan di acara 75 tahun MotoGP kemarin merupakan koleksi dari Museum Semi Miller. Keberadaan AJS E90 Porcupine yang pernah ditunggangi oleh Leslie Graham sendiri sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, mengingat catatan dari Departemen Tim Balap AJS yang juga telah menghilang. Namun salah satu unit dari E90 Porcupine asli milik rekan Leslie Graham, yaitu Ted Friend dengan nomor seri 3-46, sempat dilelang di situs lelang Burnham pada tahun 2021 dengan harga fantastis senilai 293.250 pound sterling atau setara dengan 5,9 miliar rupiah. Versi penerus dari E90 Porcupine ini adalah AJS E95 Porcupine yang diperkenalkan pada tahun 1952 dengan mengusung banyak perubahan seperti sasis baru, tangki bahan bakar yang didesain khusus, serta mesin yang telah direvisi total dengan kemiringan silinder 45 derajat. Hasilnya E95 Porcupine ini diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 55 horsepower pada 7.600 rpm.
Meski sirip landak yang telah menjadi ciri khas mesin E90 Porcupine telah menghilang di mesin E95, nama Porcupine yang sudah populer untuk menjuluki E90 tetap digunakan untuk menjuluki generasi E95. E95 Porcupine bersama pembalap Rod Coleman terbilang cukup kompetitif pada masanya dan sempat memperoleh posisi keempat klasmen pada musim 1952. Menurut Coleman, E95 Porcupine adalah motor yang kencang, hanya saja tenaga motor ini sedikit agak lambat ketika keluar dari tikungan. Bahkan ia juga mengatakan kalau motor ini tidak punya masalah ketika menyalip Gilera yang kala itu menggunakan mesin 4 silinder. Di masa itu, ACS Porcupine sebenarnya adalah motor yang punya banyak potensi, namun sayang karena pengembangannya lambat, motor ini tidak bisa lagi mengimbangi motor-motor balap pabrikan lainnya. Tim balap ACS sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri dari balap Grand Prix pada tahun 1954. Selama debutnya, tim balap ACS dengan E90 maupun E95 Porcupine telah menyelesaikan 24 balapan Grand Prix dan mencatatkan prestasi terbaik dengan 5 kali finish di urutan pertama, 7 kali finish di urutan kedua, dan 1 kali juara dunia. Sama halnya seperti E90 Porcupine, E95 Porcupine ini juga hanya dibuat sebanyak 4 unit saja. Namun nasib dari motor ini terbilang lebih beruntung dari pendahulunya, karena semua unitnya berhasil terselamatkan dari kepunahan. Unit dari E95 Porcupine ini sempat memecahkan rekor sebagai motor klasik dengan harga termahal, karena pada bulan April tahun 2000, E95 Porcupine berhasil terjual di pelelangan dengan harga $260.000, sementara unit lainnya berhasil terjual di angka $747.000 pada tahun 2011. Rekor angka penjualan unit ACS Porcupine tersebut baru bisa dilampaui oleh Harley-Davidson Electra Glide milik Elvis Presley yang berhasil terjual di angka $900.000 pada tahun 2019. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai ACS Porcupine ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.